Entah sebenarnya RA ini sudah pernah main aplikasi hijau atau belum, tapi yang jelas tiba-tiba dia mencoba untuk menginstal aplikasi hijau. Entah karena pengaruh siapa, hal ini bisa terjadi. Namun yang jelas RA ini sangat senang berselancar di aplikasi hijau untuk mengisi waktu luang dan berniat ingin mencari uang selama di Bali. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini berasal dari Bali, melibatkan seorang wanita asal Bogor yang bekerja sebagai PSK, mengalami nasib yang tragis, nyawanya dihabisi oleh pelanggannya sendiri karena bayaran yang dia patok itu tidak sesuai dengan perjanjian awal. Kok bisa ya sobat? Kejadian seperti ini terjadi. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Polisi menangkap tersangka wanita yang jasad dimasukkan ke dalam koper di Badung, Bali. Berdasarkan keterangan tersangka, terungkap motif ini lantaran tersangka kesal korban meminta bayaran lebih usai dikencami. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi, ada seorang perempuan asal Tangerang, Banten, berinisial RA. Ketika usianya 20 tahun, RA ini memutuskan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Sukardi yang saat itu berusia 21 tahun. Umur pernikahan mereka hingga saat ini sudah menginjak 3 tahun. Nah, di awal-awal pernikahannya, Sukardi ini memboyong istrinya tersebut untuk tinggal di daerah Parung Panjang, Bogor, di tempat kediaman orang tua Sukardi. Rumah yang menjadi tempat mereka tinggal itu bisa dikatakan sangat sederhana. Rumah bercat hijau dengan akses gang kecil yang hanya bisa dilewati oleh satu motor. Di rumah tersebut juga mereka berdua tinggal bersama ayah Sukardi yang bernama Dodi yang usianya sudah menginjak 53 tahun. Meskipun tinggal di tempat yang sederhana dan tinggal bersama mertua, rumah tangga antara RA dan Sukardi tampaknya bahagia dan baik-baik saja. Mereka juga sangat harmonis. Karena hubungan pernikahan yang harmonis itulah, akhirnya mereka berdua dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini telah berusia 2,5 tahun. Namun entah bagaimana ceritanya, rumah tangga yang terlihat baik-baik saja ternyata hanya terlihat harmonis dari luarnya. Selama ini, antara RA dan Sukardi ternyata justru pandai dalam menyembunyikan permasalahan di dalam keluarga mereka. Mereka berdua diam-diam menyembunyikan banyak masalah yang berat, entah permasalahan ekonomi atau permasalahan lainnya, yang mana hal ini sampai-sampai membuat RA ingin bercerai dan mengakhiri rumah tangganya. Pada saat itu, RA beberapa kali sempat meminta kepada Sukardi untuk menceraikannya, dan Sukardi yang tidak mau dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya menolak permintaan sang istri. Karena menurut Sukardi, permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi sebetulnya masih bisa mereka selesaikan dengan baik-baik, tentunya dengan komunikasi yang baik dan juga hati yang sabar dari keduanya. Namun sobat, semakin keras usaha Sukardi untuk meyakinkan RA supaya tidak bercerai, semakin RA ini berusaha menjauh dari suaminya. Sampai-sampai RA kepikiran untuk pergi dari rumah suaminya itu agar Sukardi mau melepaskan dia. Di saat itu, RA sudah merencanakan kepergiannya dari rumah. Singkat ceritanya, setelah mematangkan niat, tanpa berbasa-basi, RA pun berbicara kepada Sukardi dengan berkata kalau dia ingin pergi ke Bali pada hari Rabu siang. Dia ke sana bersama dengan 2 orang temannya. Dan RA juga mengatakan kalau tujuannya ke Bali itu tidak lain adalah untuk bekerja. Pada saat RA meminta izin, Sukardi jelas menentang permintaan RA. Selain khawatir, dia juga tidak mau jika harus kehilangan RA
karena dia tahu kalau RA istrinya itu dengan sengaja sudah berencana untuk pergi meninggalkan rumah dengan alasan pergi ke Bali untuk menghindar. Namun sobat, sekuat apapun usaha yang dilakukan oleh Soekardi, RA tetap bersikeras. Bahkan saat hendak pergi, RA mengklaim kalau mereka berdua sudah bercerai. Soekardi katanya sudah tidak berhak melarang-larang RA untuk pergi. Dan karena hal itu, Soekardi mau tidak mau dengan perasaan yang begitu berat melepaskan kepergian sang istri untuk bekerja di Bali. Setelah mendapatkan izin dengan cara terpaksa dari Soekardi, selanjutnya RA pun mempersiapkan diri dan barang-barangnya. Dia menyiapkan pakaian dan segala keperluan yang dia perlukan untuk dibawa ke Bali. Lalu di sisi lain, ayah dari Soekardi yang bernama Dodi pada saat itu mengetahui menantunya hendak pergi ke Bali, berkata kurang lebih seperti ini, "Nak, kamu jadi mau ke Bali? Sama siapa? Nanti di sana kamu sama siapa? Biayanya dari mana?" tanya ayah mertuanya dengan sangat lembut. Lalu RA menjawab, "Iya Pak, jadi di sana nanti ada temanku 2 orang, yang satu orang Jayabaya, yang satunya lagi orang Bandung. Tenang aja, aku aman kok di sana. Kalau biaya pesawat sudah ditanggung dan dibelikan sama mereka. Aku hanya tahu berangkatnya aja," ucapnya. "Oh alah, ya udah, nanti di sana kamu hati-hati dan jaga diri ya. Oh iya, adik Soekardi kan ada di sana juga. Kamu jangan lupa jenguk, dia di Bali juga ya," ucap Dodi berpesan. Di saat itu RA yang masih menghormati Dedi hanya mengangguk saja sembari memasukkan bajunya ke dalam koper. Lalu tibalah keesokan harinya, yaitu tepat di tanggal 1 Mei tahun 2024 yang merupakan waktu keberangkatannya ke Bali. RA yang sudah siap dengan segala perlengkapannya lantas berpamitan kepada Soekardi, kepada anaknya, dan kepada mertuanya. RA di saat itu ternyata berangkat sendiri dengan menggunakan pesawat. Tujuannya ketika sampai di Bali, yaitu ke tempat kos-kosan teman-temannya yang berada di daerah Pemogan, Denpasar. Singkat cerita, tibalah RA di sana. Saat itu entah apa yang sebenarnya akan dikerjakan oleh RA di sana dan apa pekerjaan yang ditawarkan oleh teman-temannya. Namun yang jelas setibanya di Bali, hingga beberapa hari RA dibiarkan oleh teman-temannya untuk bersantai-santai agar dia bisa menikmati indahnya Pulau Bali. Dikarenakan teman-temannya ini memberikan kebebasan kepada RA, makanya RA selama di Bali sangat senang berpergian sendiri, nongkrong tanpa teman-teman. Di saat itulah RA banyak bertemu dengan orang-orang. Selain itu, entah sebenarnya RA ini sudah pernah main aplikasi hijau atau belum, tapi yang jelas tiba-tiba dia mencoba untuk menginstal aplikasi hijau. Entah karena pengaruh siapa, hal ini bisa terjadi. Namun yang jelas RA ini sangat senang berselancar di aplikasi hijau untuk mengisi waktu luang dan berniat ingin mencari uang selama di Bali. Lalu tibalah pada suatu hari, RA yang membuka aplikasi hijau tiba-tiba menjajakan dirinya di sana. Dia menawarkan jasa sebagai seorang wanita penghibur. Di saat itu, sangat banyak orang yang mencoba untuk mengorder jasa dari RA. Lalu, disitulah RA bertemu dengan seseorang yang bernama Amrin Al-Rashid Pane, yang mana laki-laki ini adalah laki-laki muda berusia 20 tahun. Dia biasa dipanggil dengan nama Amrin. Amrin ini merupakan seorang laki-laki asal Jonggol Jae, Kelurahan Arsenauli, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Di usianya yang masih muda yaitu 20 tahun, Amrin ini hidup mandiri dengan pergi merantau ke Bali. Di Bali, dia tinggal di sebuah rumah kos-kosan yang ada di Jalan Bhinneka Jatijaya, Kuta Bali. Tidak diketahui dengan pasti apa pekerjaan dari Amrin. Namun yang jelas, Amrin ini benar-benar seorang perantau yang hidup sendiri di Bali. Di dalam kesendiriannya, ternyata membuat Amrin kemudian merasa kesepian dan timbullah keinginan untuk mencari hiburan. Dan hiburan yang dia cari adalah hal yang bisa membuat hawa nafsu dan gairahnya terpenuhi. Karena itulah, Amrin akhirnya memutuskan untuk mengorder wanita penghibur melalui aplikasi hijau. Dan pada saat mengakses aplikasi tersebut, dia melihat akun milik RA dan mencoba untuk menawar jasa RA.
Mereka pun berbincang-bincang melalui aplikasi tersebut, saling tawar-menawar hingga pada akhirnya mereka sepakat untuk bertemu dengan harga layanan sebesar Rp500.000. Tak lama dari itu, mereka berdua pun janjian untuk bertemu di tempat kosnya Amrin. Di hari itu, tepat di tanggal 2 menjelang ke tanggal 3, tepatnya pada waktu dini hari, RA yang sudah janjian dengan Amrin kemudian meminta izin kepada teman-temannya dengan alasan ingin pergi nongkrong. Pada saat itu teman-temannya tidak begitu banyak bertanya. Mereka membiarkan RA untuk pergi sendirian agar RA bisa menikmati suasana Bali. RA pun pergi dan entah dengan ojek online atau justru dijemput oleh Amrin. Namun yang jelas RA akhirnya sampai di kediaman Amrin. Sesampainya di sana, Amrin menyambut RA dengan penuh keramah tamahan. Dia mempersilahkan RA untuk langsung masuk ke dalam kamar kos-kosannya. Kamar kos-kosan tersebut sangatlah sederhana dan sesuai dengan tujuannya. Amrin mengajak RA di sana untuk membooking jasa hiburan dari RA. Maka dari itu, sesampainya RA di sana, Amrin langsung saja minta dilayani. Mereka pun melakukan hubungan badan hingga beberapa waktu setelah mereka usai berhubungan. Amrin pun yang sudah merasa puas lalu membayar biaya yang sudah disepakati, yaitu sebesar Rp500.000 seperti kesepakatan awal. Namun pada saat diberikan bayaran tersebut, RA tiba-tiba saja menolak dan anehnya dia seperti memanfaatkan kondisi dengan meminta bayaran lebih. Padahal bayaran yang RA minta sejak awal adalah Rp500.000, tetapi kali ini justru dia tambah 2 kali lipat menjadi 1 juta. Pada saat itu Amrin lantas bingung. Dia yang dimintai bayaran lebih dari kesepakatan awal langsung mengerutkan dahinya. Dan di saat itu dia merasa dipermainkan. Sementara RA justru merasa dia sudah memberikan pelayanan lebih dan telah memuaskan Amrin yang seharusnya Amrin mengerti harus membayar lebih kepada RA. Dan RA di saat itu semacam memeras dan sedikit memaksa Amrin untuk menambah bayarannya. Bahkan RA sampai mengancam Amrin dengan mengatakan kalau dia bisa saja mencari kekasih Amrin atau membawa rekan Amrin ke kosan dengan maksud akan mempermalukan Amrin. Amrin yang di saat itu tidak terima diancam, dia juga merasa takut. Akhirnya melakukan tindakan yang mengerikan. Amrin yang kesal dengan tiba-tiba melakukan kekerasan kepada RA. Dan saking kesalnya sekaligus merasa takut dengan ancaman RA, dia terfikir untuk melakukan tindakan jahat, mengeksekusi RA. Di saat itu dia langsung melayangkan pukulan dan melakukan tindakan kekerasan kepada RA. RA yang tadinya sangat menggebu-gebu dan berani terhadap Amrin, tiba-tiba saja ciut dan ketakutan setelah melihat Amrin yang mengamuk. Dia menahan rasa sakit karena dianiaya. Lalu Amrin sembari melakukan tindakan kekerasan kepada RA, dia mencuri-curi kesempatan untuk mengambil sebilah pisau dapur yang biasa dia gunakan untuk memotong bahan-bahan masakan. Dan tanpa basa-basi, ketika menggapai pisau dapur tersebut, Amrin langsung saja menyayatkan pisau dapur itu ke arah leher belakang RA hingga berkali-kali. Pada saat itu, RA yang sempat berteriak kesakitan, namun dibekap dengan cepat oleh Amrin mulutnya agar tidak mengeluarkan suara. Setelah RA dibekap, Amrin pun langsung melanjutkan aksinya dengan menyayat bagian leher RA hingga berkali-kali, hingga menyebabkan cairan merah berhamburan kemana-mana. Kondisi RA di saat itu benar-benar memprihatinkan. RA masih berusaha memberontak dengan menahan rasa sakit. Dia tidak menyangka kalau dia akan berada di tengah-tengah kondisi yang mengerikan itu. Di saat RA terus berusaha memberontak, Amrin pun merasa kesal. Dia dengan membabi buta menikamkan pisau yang dia pegang ke tubuh RA secara brutal dan berulang-ulang hingga akhirnya RA tidak bergerak lagi dan tewas di tangan Amrin. Setelah Amrin menyadari kalau RA sudah tidak bergerak, dia pun memastikan RA benar-benar sudah tewas. Di saat itu, Amrin panik. Dia kemudian langsung mencari cara untuk bisa menghilangkan jejak. Di saat itu dia melihat sebuah koper di ruangan kosnya dan tanpa pikir panjang, Amrin mengambil koper tersebut dan mengosongkan koper itu lalu memasukkan tubuh RA ke dalam koper tersebut. Amrin kemudian mencoba memasukkan jasad RA ke dalam koper, namun ternyata koper itu tidak muat untuk menampung jasad RA. Hal tersebut kemudian membuat Amrin
mengambil tindakan untuk mematahkan tulang leher RA guna mempermudah pada saat dia akan memasukkan tubuh RA ke dalam koper. Di saat itulah, setelah bersusah payah mencoba memuatkan tubuh RA ke dalam koper itu, selanjutnya dia berusaha untuk menutup koper tersebut dan berhasil. Lalu barulah koper yang berisikan jasad RA tersebut dibawa oleh Amrin untuk selanjutnya dibuang ke suatu tempat. Sesaat sebelum dibuang, Amrin terlebih dahulu menyiapkan sepeda motor yang akan dia gunakan untuk membuang koper tersebut. Di saat itu, Amrin berniat menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya. Lalu, setelah mengambil motor, dia langsung saja mengangkat koper tersebut sembari celingukan ke kiri kanan, memastikan kondisi aman. Setelah situasi benar-benar dirasa aman, sambil dengan tergesa-gesa, Amrin pun menyeret koper itu untuk dibawa ke bagian depan motor. Di saat itulah, ada seorang tetangga kos Amrin yang sedari tadi belum tidur dan sempat mendengar teriakan wanita. Dia keluar. Tetangga kosnya itu bernama Putu Agus Arya yang usianya masih 19 tahun. Di saat itu, Putu Agus Arya ini keluar dan kebetulan sekali dia berpapasan dengan Amrin dan melihat Amrin yang sedang turun dengan tergesa-gesa membawa sebuah koper besar. Arya juga melihat pakaian yang dipakai oleh Amrin penuh dengan bercak cairan merah. Suasana pada pukul 3 dini hari itu sangatlah mencekam. Arya memperhatikan banyak bercak cairan merah yang terus menetes dari dalam koper. Arya yang diam-diam mengintip Amrin, memperhatikan sampai Amrin benar-benar pergi dan membawa koper tersebut dengan motornya. Lalu, karena dia merasa ada yang tidak beres, Arya pun membangunkan kawan sekamarnya yang bernama Made Dwi Arta dan juga Gede Sukadana untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Lalu tanpa berlama-lama, Arya dan kedua temannya itu pun langsung menuju ke ruangan kos Amrin yang berada di lantai 2. Mereka di saat itu berniat ingin memeriksa apa yang sebenarnya terjadi dan mereka mencoba untuk membuka pintu kamar kos Amrin. Setelah mereka berhasil membuka pintu kamar kos Amrin, betapa kagetnya mereka ketika mendapati kamar kos tersebut dalam kondisi berantakan dan dipenuhi bercak cairan merah. Karena mereka tidak mau menerka-nerka dan pikiran mereka juga sudah kemana-mana, akhirnya mereka kemudian memutuskan untuk melaporkan hal tersebut kepada penjaga kos serta kepada pihak kepolisian. Lalu pihak kepolisian yang sudah mendapatkan laporan tersebut langsung menuju ke lokasi. Di saat itu, yang menangani adalah pihak Polsek Kuta. Setibanya pihak Polsek Kuta di sana, mereka langsung melakukan penyelidikan dan menanyakan kepada sejumlah saksi. Di saat itu Amrin tidak mengetahui kalau kos-kosannya sudah diramaikan oleh pihak kepolisian dan beberapa warga. Dia di saat itu sedang pergi menuju ke tempat pembuangan yang berlokasi di semak-semak sekitar jembatan panjang Jimbaran. Di sanalah dia akan membuang koper yang berisikan jasad dari RA. Saat itu, Amrin juga membuang ponsel milik RA di seputar jalan bypass Ngurah Rai Badung. Lalu, setelah berhasil membuang koper berisikan jasad RA, Amrin pun lantas kembali menuju ke arah kosnya. Selama di perjalanan, rasa takut menghantui pikirannya. Di saat itu, dia benar-benar menyesal atas apa yang sudah dia lakukan. Singkat cerita, tibalah dia di kos-kosan dan ternyata kos-kosannya tersebut telah ramai oleh petugas kepolisian dan juga warga setempat. Karena keramaian itulah, Amrin pun tiba-tiba langsung memutarbalikkan motornya dan membatalkan niatnya untuk pulang ke kos. Di saat itu dia hanya membiarkan sepeda motornya terparkir 60 meter dari kawasan kos-kosnya. Selanjutnya, dia pergi berjalan kaki dan menuju ke kediaman rekannya. Dan di kediaman rekannya tersebut, dia meminjam motor milik rekannya itu dan kemudian menuju ke rumah kos salah satu kerabatnya yang berlokasi masih di wilayah Kuta, Badung. Temannya yang meminjamkan motor merasa tidak curiga sama sekali. Dia langsung memberikan pinjaman motor tersebut. Dan setelah Amrin meminjam motor, sampailah Amrin di kediaman saudaranya. Dan Amrin pun langsung menceritakan kalau dia sudah menghabisi nyawa seseorang. Amrin di saat itu bercerita dengan menangis serta mengatakan kalau dia menyesal telah melakukan hal itu. Saudaranya yang mendengar pengakuan dari Amrin tersebut jelas merasa sangat terkejut. Amrin kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan secara detail oleh saudaranya. Dan setelahnya, saudaranya itu segera menyarankan Amrin untuk langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Di saat itu Amrin ketakutan. Awalnya dia tidak mau menyerahkan diri kepada polisi. Namun setelah panjang lebar
saudaranya memberikan nasihat dengan hati yang lapang. Akhirnya Amrin pun luluh dan dia memutuskan untuk menyerahkan diri ke Mapolsek Kuta. Di kantor polisi, Amrin pun menjelaskan secara detail apa yang sudah dia lakukan terhadap RA, seorang wanita penghibur yang dia kenal lewat aplikasi hijau. Menerima pengakuan dari Amrin, pihak kepolisian Kuta di saat itu langsung saja meminta Amrin untuk menunjukkan tempat di mana dia membuang koper berisikan jasad RA tersebut. Amrin pun langsung mengantar polisi dan menunjukkan tempat dia membuang jasad RA. Dan setelah ditemukan, polisi langsung mengevakuasi koper berisikan jasad tersebut. Di samping itu, pihak kepolisian langsung menghubungi pihak keluarga RA, yaitu suaminya Sukardi. Sukardi yang mengangkat telepon kaget, kok bisa ada seorang polisi menghubungi dia? Dan di saat polisi itu menjelaskan, Sukardi sangat kaget mendengar kabar kalau RA sudah meninggal dunia dalam kondisi yang mengenaskan. Dia awalnya tidak percaya. Pada saat itu dia takut kalau itu hanyalah sebuah modus penipuan. Dia kemudian menghubungi adiknya yang ada di Bali untuk memastikan laporan dari polisi tersebut. Adiknya dia minta untuk datang ke Mapolsek Kuta untuk memastikan benarkah kejadian ini nyata. Adik Sukardi di saat itu langsung bergegas segera pergi ke kantor polisi. Dan setelah memeriksa, ternyata benar kabar yang diterima oleh Sukardi merupakan kejadian nyata. Istrinya RA sudah dieksekusi oleh seseorang. Sukardi di saat itu menangis sejadi-jadinya mengingat dia masih sangat mencintai istrinya yang sedari awal sudah dia larang untuk pergi ke Bali tersebut. Dia tidak menyangka istrinya akan berakhir seperti itu. Di kampung halaman, pihak keluarga RA beserta dengan keluarga Sukardi merasa sangat terpukul. Kemudian pada saat itu juga pihak kepolisian juga mengatakan kalau pelaku sudah diamankan. Dan pihak keluarga meminta agar pelakunya itu dihukum setimpal dan meminta agar jenazah RA segera dipulangkan. Pihak kepolisian pun memastikan akan memulangkan jenazah RA setelah dilakukan otopsi dan hasil dari otopsi keluar. Sementara itu, pelaku yaitu Amrin akan menghadapi hukuman yang saat ini sedang berjalan. Atas tindakan yang dia lakukan, kemungkinan besar Amrin akan menghadapi hukuman mati. Itu dia sobat, kisah dari RA, seorang istri yang memilih untuk meninggalkan suaminya untuk bekerja di Bali, namun harus berakhir di tangan pelanggannya karena secara tiba-tiba dia menaikkan harga jasa yang sudah dia janjikan sebelumnya. Dia berakhir di dalam koper dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?